Salam Skapsa Bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada pelajaran PPKN kelas 12 semester Gasal, hari ini kita akan membahas tentang perlindungan, penegakan hukum dalam masyarakat menuju keadilan dan kedamaian. Nah, pelajaran minggu yang lalu kita telah membahas tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban terhadap warga negara. Nah, pada hakikatnya kita sebagai warga negara, kita harus bisa menyeimbangkan antara hak dan kewajiban kita. Nah, untuk materi kali ini, mari kita simak videonya berikut ini. Oke pelajar Skapsa, kita mulai materi hari ini tentang perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Sebelum saya mengupas lebih lanjut, saya beritahukan dulu tentang tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Yang pertama, mendeskripsikan hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Yang kedua, menganalisis peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Yang ketiga, menilai dinamika pelanggaran hukum. Baik pelajar Skapsa, nah coba kalian perhatikan gambar di video tersebut. Bayangkan apabila di lingkungan keluarga tidak ada aturan, di lingkungan sekolah tidak ada tata tertib sekolah, kemudian di masyarakat tidak ada norma-norma sosial. Coba kalian bayangkan, jika di negara tidak ada undang-undang, apa yang akan terjadi? Nah, dari sini kalian bisa melihat gambar pelaku pelanggaran hukum. Nah, sekarang apa sih sebenarnya? Kenapa sih sebenarnya kita perlu mendapatkan perlindungan dan penegakan hukum? Nah, apa sebenarnya perlindungan hukum itu? Di sini kalian baca, kalian pelajari. Menurut seorang ahli, Andi Hamzah, nah ini bisa disimpulkan bahwa fungsi hukum itu adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Dengan kata lain, hukum bisa memberikan perlindungan kepada manusia asalkan kita bisa melaksanakan aturan atau hukum itu dengan bijak, dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan aturan yang berlaku. Berikutnya, ada unsur-unsur perlindungan hukum. Yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warga negaranya. Nah, ini dimaksudkan setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Unsur yang kedua, menjamin kepastian hukum. Nah, di sini hukum yang berlaku di negara kita itu harus bisa menjadi jaminan kepada warga negaranya agar bisa melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik. Unsur yang berikutnya, yang ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Jelas aturan yang berlaku itu harus berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh warga negaranya. Unsur yang keempat, adanya sanksi hukum bagi pihak yang melanggarnya. Maksudnya, jika ada warga negara yang melanggar hukum, itu harus dikenakan sanksi yang tegas. Nah, itu tadi tentang unsur perlindungan hukum.
Sekarang apa yang dimaksud dengan penegakan hukum? Penegakan hukum menurut Profesor Dr. Jimli, ini kalau disimpulkan, penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Di sini kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat dan penegak hukum atau pemerintah. Nah, sekarang apa sih pentingnya perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia? Nah, satu, demi untuk menegakkan supremasi hukum. Maksudnya apa? Hukum itu merupakan aturan yang tertinggi dalam suatu negara. Hukum merupakan kekuatan mutlak. Nah, dari sini warga negara harus bisa menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum yang kedua yaitu tegaknya keadilan. Nah, di sini tujuan utama dari hukum adalah untuk menegakkan keadilan agar warganya bisa hidup aman, tentram, dan damai. Yang terakhir, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum adalah mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Kehidupan yang diwarnai oleh suasana aman, tentram, damai itu merupakan harapan bagi setiap orang. Nah, dari sini otomatis kita mengharapkan peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Di sini ada polisi. Nah, Kepolisian Republik Indonesia ini memiliki tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban. Kemudian ada jaksa. Jaksa di sini melaksanakan kekuasaan negara yang perannya adalah seorang jaksa, perannya adalah mengadakan penuntutan. Kemudian hakim. Hakim di sini sebagai pejabat pengadilan negara yang tugasnya adalah mengadili. Ada lagi advokat. Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa yang berkaitan dengan jasa hukum atau bantuan hukum. Nah, yang terakhir ada KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, di sini tujuan dibentuknya KPK adalah untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas adanya korupsi. Nah, itu tadi peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Dari materi yang kita bahas hari ini, silahkan dipelajari lebih lanjut. Kemudian di sini ada contoh-contoh dinamika pelanggaran hukum. Ada berbagai pelanggaran yang sering terjadi di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan bangsa serta negara. Ini salah satu contoh kasus pelanggaran hukum di sekolah. Kemudian ada contoh lagi kasus pelanggaran hukum di lingkungan bangsa dan negara. Nah, di sini terlihat menerobos lampu merah. Baik pelajar Skapsa, saya kira materi kali ini cukup sekian. Kalau kurang jelas, kalian bisa belajar sendiri dan silakan kerjakan tugas-tugasnya yang berkaitan dengan materi
yang baru saja saya sampaikan, yaitu tentang perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat. Baik, tugasnya silahkan dikerjakan dan dikumpulkan di Google Classroom. Terima kasih. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi kali ini tentang perlindungan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Untuk pengumpulan tugas bisa melalui Google Classroom. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa Bisa. Sekolah Berbudaya Industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.